Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam sudah warahmatullahi wabarakatuh. bergabung di acara hari ini. Judulnya adalah How to Navigate. Bagaimana kita bisa melakukan menavigasi eh, bisnis kita atau kehidupan kita di tahun 2024 yang kita tahu di Indonesia itu adalah tahun politik. Jangankan di Indonesia, di Amerika juga tahun politik, demikian juga di Rusia juga kita tahu bahwa Vladimir Putin itu mendesain dirinya masih berkuasa di Rusia sampai 2036. Dia mengakal-ngakali peraturan, pakai omnya juga merubah MK dan lain sebagainya. Kemudian di Amerika saat ini sangat menarik, November dia juga akan melakukan pilpres. Jadi tahun 2024 ini akan kampanye dan dunia akan mulai lagi rame dengan Trump, dengan Vivek Ramaswamy calon-calonnya, kemudian ada DeSantis dari, kemudian Joe Biden yang katanya tidak akan dicalonkan lagi. Apakah nanti akan mencalonkan Michelle Obama, kita nggak tahu juga. Oke, supaya suaranya tidak gaung, mungkin kita membisukan apa ini kita terus supaya suara saya cukup jelas. Oke, saya izin tanya, suara saya cukup jelas? Tolong jempolnya atau lambaiannya kalau ada ini biar teman-teman akan Recording in progress. Oke, jadi ada beberapa informasi sebelum kita berbicara di topik utamanya adalah eh, nomor satu, kita tahu bahwa di Indonesia akan terjadi tahun politik tahun depan, dan saya berkali-kali menyatakan bahwa Anda harus sadar bahwa eh, saya pengen tanya, siapa yang percaya, oh gini susah ngomongnya, siapa yang tidak percaya bahwa tahun 2024 Februari Pilpres tersebut akan satu putaran, alias saya ingin tahu dari komentar teman-teman bahwa yang percaya satu putaran silahkan komennya atau tangannya aja deh melambai. Saya percaya satu putaran. Oke, coba siapa yang satu putaran? Oke, percaya satu putaran. Terlepas dari siapa yang menang ya, satu putaran pilpres, satu putaran nomor satu menang. Oke, semoga bisa satu putaran. Ya, jadi kita berharap juga bisa satu putaran. Kita berharap sehingga tidak ada lagi rame-rame di bulan apa? Maaf, di bulan Juninya. Tapi kalau apa yang terjadi kalau dua putaran gitu ya, apa yang terjadi kalau dua putaran, maka bulan eh, Juni adalah putaran kedua. Nah, yang menarik adalah begini, saya baru aja tadi rapat di rakor di organisasi kami, satu hal yang saya terkejut dan mungkin ini harus saya informasikan kepada teman-teman adalah ternyata tanggal 10 atau 11 April itu sudah Lebaran. Nah, ini yang cukup mengejutkan. Karena saya nggak ngeh bahwa 10 Maret kita sudah puasa bagi yang Muslim. Ini kan cukup apa namanya? Kita kalau bicara program satu tahun, bagaimana menavigasikan bisnis kita atau hidup kita di tahun 2024 ini, maka banyak poin-poin yang kita harus realize atau ketahui atau kita sadari. Salah satunya mungkin teman-teman kita tahu bahwa kita bagi yang Muslim akan puasa. Ternyata 10 Maret kita sudah sahur, sudah puasa. Bisa bayangin. Itu nggak sampai 3 bulan lagi. Jadi kaget-kaget kita. Kita harus sudah nyiapin
uang gaji pesangon untuk mereka yang entrepreneur atau pewirausaha, untuk gaji karyawan Anda, gaji ke-13 gitu ya. Anda akan kaget karena di bulan April itu dia gajian di 31 Maret, kemudian di 31 Maret juga Anda harus memberikan pesangon gaji ke-13. Ya, saya mengingatkan, dan itu cukup mengagetkan kalau Anda nggak siap sekarang, kalau karyawan Anda 10, Anda siap-siap Anda nggak lebaran. Karyawan Anda sih lebaran, tapi sebagai pewirausaha Anda, saya ingetin bahwa Anda bisa-bisa nggak lebaran loh kalau Anda nggak nyiapin pesangon buat mereka. Dan ini pasti informasi ini pada mengejutkan teman-teman, karena tahu-tahu kita udah di tanggal tersebut. Ingat ya, THR gitu ya. Ya. Bagi teman-teman yang menerima THR ya, ingetin bosnya, bos bentar lagi THR bos. Jangan lo tahu-tahu akhir tahun liburan ke luar negeri, duit nggak ada buat lebaran, lo ngutang lagi. Oke, itu kemudian kita ada Pilpres putaran kedua di bulan Juni gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa 17 Agustus 2024 Pak Jokowi sangat berminat untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Eh, saya nggak tahu di IKN itu ada apa pada tanggal 17 Agustus 2024. Mudah-mudahan sesuai mimpinya beliau sudah jadi sarana supaya orang-orang bisa tinggal di sana. Kalau nggak kayak sekarang, berangkat ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Penajam sekitar 1,5 jam, sampai sana ngeliat-ngeliat pulang lagi, orang nggak ada apa-apa di sana gitu kan. Nggak tahu nih bulan Agustus jadi apa, kita nggak tahu. Nah ini saya sengaja eh, berdiskusi supaya pelan, supaya nunggu teman-teman, karena di dalam catatan kita ada 350 yang akan join dan baru 198. Nggak apa-apa, jadi pelan-pelan. Oke, itu adalah informasi-informasi yang Anda harus menavigasikan. Sekali lagi bahwa Amerika juga akan melakukan pemilihan umum, Indonesia, dan juga Putin di Rusia juga, tapi dia kayaknya udah pasti dia menang lagi lah. Sakit deh, cicing. Oke, sekarang kita bertanya, siapa di teman-teman ini yang mengenal dengan istilah solopreneur? 2000. Kayaknya suaranya harus di silent. Saya malah yang nggak dengar nih. Oke, saya bertanya sekali lagi, siapa yang mengenal istilah solopreneur? Ya, benar, tulisannya begitu. Solopreneur. Ini bukan entrepreneur orang Solo ya, bukan Gibran ya. Kira-kira ada yang mengenal nggak? Coba komennya. Apa itu solopreneur? Yes, betul. Mas Zubaidi, benar. Solopreneur, apa itu? Belum, oke. Jadi solopreneur adalah sebuah fenomena yang lagi naik di tahun 2023 ini. Lagi tren di seluruh dunia, solopreneur ini. Solopreneur ini adalah ciri-cirinya mereka adalah pengusaha yang tidak punya bawahan. Sekali lagi, kalau di MLM ini nggak punya downline. Jadi entrepreneur sendirian, nggak punya bawahan. Jadi dia just me, myself, and I gitu ya. Dan solopreneur ini banyak milioner-milioner baru yang menjadi solopreneur. Nah, ini salah satu yang mau kita diskusikan malam ini adalah tentang kesamber kita ya, tentang solopreneur. Yang kedua yang saya mau nanya adalah, Bosman ini tahun depan mau ngapain setelah mengurangi kegiatan, salah satunya adalah mengajar publik gitu ya. Maka jawaban kita atau jawaban saya adalah kita masuk lagi ke old money. Anda pasti mulai nanya, nih kalau ada old money pasti ada new money gitu ya. Sekarang saya tanya nih, teman-teman tahu nggak apa itu new money?
Coba kita share dulu new money. Iya, bayar sendiri. Dia Saya butuh cari orang beli kan. berisik. Saya butuh komennya tentang new money. Ada yang bisa uang baru, oke? Oke. Ini Bitcoin, oke. Next, apa lagi? Oke. Good, itu yang saya senang sekali ya. Apa itu new money? Uang digital, Bosman jadi begawan, ngatur fiat money, new money, e-money. Oke. Startup funding seperti Silicon Valley, oke. Belum paham, that's good. Kita kekayaan yang sedang dirintis. Oke, jadi teman-teman, eh saya baru berbicara dengan sahabat saya, mitra bisnis saya yang setiap liburan dia berada di Indonesia, tapi kalau semesteran sudah masuk seasonnya dia balik lagi ke ngajar di negeri seberang. Dia memproklaim dirinya sebagai edukator, gitu ya. Dia seorang pebisnis, dia seorang entrepreneur, dan baru saja kita diskusi karena dia lagi di Indonesia tanggal 9 dia kembali lagi ke ngajar, kembali lagi ntar 4 bulan lagi pada saat summer. Jadi summer dia balik, nanti fall dia balik lagi, terus sekarang lagi winter holiday gitu ya. Dia cerita bahwa di Amerika new money ini doesn't work. Nah, ini kalimatnya begitu ya. Jadi teman-teman bisa dibayangin kalau new money ini ditanyain ke Gibran. Pak Gibran, menurut Anda new money apa? Gitu ya. Gua nggak tahu nih calon wakil presiden kita ini ngerti nggak new money gitu. Jadi dia bilang, bro, new money sekarang di Amerika doesn't work anymore. Ini yang saya mau terangkan. Jadi selagi Anda belajar, jadi hari ini Anda mengenal istilah solopreneur, kemudian mengenai new money. New money ini begini. Dulu kita tahu bahwa bisnis seperti dunia-dunia startup seperti Goto, seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti Bukalapak gitu ya. Anda sangat mudah memahami karena itu semula ada di Indonesia. Dan mereka kita tahu kalau dilihat pembukuannya mereka nggak untung. Bisnisnya hanya makan uang dari venture kapitalis. Jadi omsetnya nggak ada, profitnya nggak ada. Omsetnya ada tapi nggak ada profit gitu ya. Terus cepat sekali turnover karyawan, ngambil karyawan gaji tinggi keluar gitu. Terus masuk lagi seri A, seri B, seri C yang istilahnya yang dicari adalah the next stupid investor gitu ya. Karena dia yang satu masuk dengan harga 10, yang masuk dengan harga 100, masuk dengan harga 1000 gitu ya. Sampai investor terakhir. Siapa investor terakhir? Biasanya publik. Dia IPO, udah publik masuk, mereka check out. Itu the next stupid investor gitu ya. Kalau masuk di dunia new money. Nah, mudah-mudahan dengan kalimat ini teman-teman sadar bahwa new money itu bisnisnya adalah memang buat uang, bukan dari real business, tetapi dia dapat uangnya dari uh, bermain dari venture kapitalis ke venture kapitalis ke the next investor, the next investor, the next investor. Nah, the next investor itu biasanya the next stupid investor, the next stupid investor. Karena makin tinggi makin mahal, makin mahal, makin mahal. Dan terakhir yang the next stupid investor adalah mereka listing di IPO, ya udah, itulah the next stupid. Itu udah biasanya kita tuh yang kena tuh. Mulailah store-store, udah, wassalam, merekanya happy. Itu new money. Dan karena itu teman kita bilang, bro, new money doesn't work anymore. Jadi teman-teman yang bercita-cita main di startup, mencari investor, lupakan. Mereka udah tidak main lagi yang new money, mereka balik ke old money. Nah, apa itu old money? Old money ini adalah business as usual. Old money ini adalah cara berbisnis seperti yang zaman baheula teh dari sejak 2000 tahun sebelum Masehi kali. Old money adalah berbisnis, punya omset, punya produk, punya HPP, punya profit, gitu ya. Itu old money. Jadi bukan hanya punya
traction, tapi memang punya duit, punya omset, punya profit, punya free cash flow gitu ya, atau uang tersisa dari setelah dipotong dengan ongkos-ongkos gitu ya. Itu old money. Jadi teman-teman, kita mengingatkan bahwa kalau Anda berbisnis apapun, pastikan ada omset, pastikan ada profit, karena itu bagian dari old money. Nah, dengan old money inilah dunia akan lebih berputar daripada dengan new money. Jadi kita tahu bahwa sekali lagi new money doesn't work anymore. Sekarang old money kembali lagi ke old money, dan Bosman juga kembali ke dunia old money. Nah, sekedar intermezzo sekali lagi ya teman-teman, terima kasih sudah bersama-sama karena ada informasi yang menarik untuk saya share dengan teman-teman, dan ini kalau berkali-kali pun Anda mendengar, saya ucapkan terima kasih. Jadi salah satu mitra saya berkata, Pak, kenapa sih di Indonesia sejak zaman Pak Harto tidak ada lagi konglomerat baru? Oke. Nah, ini yang saya mau menceritakan supaya teman-teman paham tentang how the world work, bagaimana cara dunia bekerja, sama who run the world, siapa yang menjalankan dunia ini. Dan nomor satu, kita harus merenung dan kita harus menyadari bahwa kalau teman-teman percaya bahwa 50 tahun ke depan Amerika masih control the world, masih mengendalikan dunia 50 tahun ke depan ya. Berarti kalau sekarang ini 2024, anggap aja ya 1 Januari 2024, dia masih sampai tahun 2075 masih control the world. Maka lebih baik Indonesia itu jangan jadi mitra tapi jadi sekutunya Amerika selama 10 tahun, 10 tahun aja. Miring ke Amerika selama 10 tahun. Ntar saya ceritain. Tapi kalau Anda percaya bahwa seperti ramalan kami di Lemhanas, bahwa antara tahun 2027 sampai tahun 2037 itu masa krusial dunia, karena kemungkinan Tiongkok dan Amerika akan collide, akan tabrakan di antara tahun-tahun tersebut. Dan kalau tabrakan, maka dunia akan menentukan the new world order, siapa yang akan mengendalikan ordernya dunia, mengatur dunia, apakah incumbent Amerika ataukah Tiongkok gitu ya. Kalau Anda percaya bahwa akan ada collide atau tabrakan, kita stay away. Kita netral dengan dua negara tersebut. Ya jadi mitra Tiongkok, jadi mitra Amerika. Mitra ya statusnya ya, bukan sekutu. Nah, tapi kalau sekali lagi, kalau Anda percaya bahwa kita berada di 50 tahun lagi bersama Amerika, Amerika masih ini, kita miring ke Amerika. Ini saya mau terangin. Sebelum kita masuk ke topik utama nih, saya senang nih kalau teman-teman makin lama makin semangat ngumpul, informasi saya makin semangat. Jadi kalau Amerika itu memisah negara menjadi tiga. Satu negara musuh atau enemy, dua negara mitra, tiga negara sekutu. Kalau Anda menjadi negara musuh pasti dibantai sama dia. Mau itu Irak, mau itu Libya, mau itu Suriah gitu dihajar. Tapi kalau Anda menjadi negara sekutu atau alliance, Anda akan dibikin kaya. Contoh, Korea Selatan kaya, Jepang kaya, Australia kaya, miring ke Amerika Anda kaya. Miring tuh nurut ya, nurut benar-benar jadi budaknya Amerika. Seperti Korea Selatan. Dan sekarang negara ASEAN yang nurut sama Amerika adalah Vietnam. Gitu. Turki musuhnya Amerika sekarang. Dulu 22 tahun yang lalu Erdogan adalah miring ke Amerika selama 15 tahun. Dia miring ke Amerika selama 15 tahun, kemudian 5 tahun terakhir dia pindah. Nah, itu kita akan lakukan juga seperti Erdogan. Kalau kita percaya 50 tahun lagi masih Amerika, miring dulu ke Erdogan, begitu kuat baru lengser. Nah, itu kalau Anda percaya bahwa 50 tahun lagi masih Amerika. Nah, ini poinnya ya. Miring ke Amerika di zamannya Pak Soeharto
itu yang dibikin kaya adalah negaranya dengan menguatkan para oligarnya. Jadi saat dulu tuh ada 200 orang dibikin kaya. Dan teman-teman ketahui bahwa sampai saat ini yang kaya itu adalah orang-orangnya zaman Pak Harto tadi. Gitu. Mau itu cuman generasi kedua, mau itu Salim Group, mau itu Sinarmas Group, mau itu Prayogo Pangestu gitu ya. Itu adalah para konglomerat yang diciptakan oleh zaman Pak Harto. Sejak reformasi, kita tuh memotong Amerika. Tidak ada orang kaya baru. Bisa mau disebut siapa? Apakah Tokopedia orang kaya baru? Tidak. Orang sahamnya kecil sekali kok. Apakah Goto, Nadiem orang kaya baru? Punya Ferrari 100 biji nggak Nadiem? Gitu ya? Enggak. Gitu. Sekali lagi, karena new money, CT, itu kan produknya itu kan. Jadi produk baru itu tidak ada. Gitu. Produk baru itu tidak ada. Jadi mereka, kenapa? Karena produk baru ini belakangnya Amerika yang duitnya banyak. Ingat, miring ke Tiongkok, tidak ada satu negara pun yang kaya dengan miring ke Tiongkok. Gitu. Tidak ada satu konglomerat pun jadi miring dengan Tiongkok. Yang ada adalah orang kaya lama yang tetap main sama Tiongkok, ya dia kaya lagi. Jadi di zaman reformasi, mau itu yang mimpinnya Mega kek, SBY kek, sampai sekarang orang kaya baru ya, yang kaya banget ya. Kaya banget tuh ya kayak keluarga Salim lah. Kalau sekedar seperti Boy Thohir segala macam, oke mulai tapi belum sesakti Sinarmas Group, belum sesakti Salim Group, belum sesakti Toyota, Astra maksudnya, Astra Group, belum sesakti Jarum gitu ya. Dan itu secara grup ya. Nah ini coba kita merenung kenapa gitu? Karena di belakang bukan Amerika. Ini Anda boleh mikir, boleh bete, boleh nggak terima dengan informasi ini, gitu. Tapi inilah cara bernegara yang saya harus buka kepada teman-teman. Jadi dan untuk sukses di negeri berikutnya, berikutnya, maka kita harus kembali ke old money. Ingat, kita balik ke old money. New money itu cuma sementara seperti yang dilakukan oleh Goto, seperti dilakukan oleh Tokopedia, itu new money. Sekarang kita balik lagi ke old money. Oke, teman-teman. Nah, kita masuk ke topik utamanya. Terima kasih sudah bersama-sama. Ya teman-teman, di masa voice Anda, bedakan voice sama noise ya. Voice itu suara Anda, noise itu suara banyak orang. Nah, di saat voice Anda yang murni, yang jujur, yang bersih, produk Anda ingin berjualan, di masa kampanye yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan penggiringan opini, gitu ya. Ini membuat voice Anda terganggu noise. Ada noise politik, satu. Dua, noise kompetitor Anda atau produk sejenis. Jadi voice Anda tidak terdengar. Nah, itulah akhirnya kami bersepakat untuk mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kami ditawari sebuah platform untuk bekerja sama, platform sosial media milik orang Indonesia. Saya nggak kenal siapa orangnya, tetapi dia meng-email, me-WA saya. Kemudian saya kok tertarik ya, saya lihat kok mirip Twitter ya, mirip Facebook grupnya. Terus namanya elaelo.id. Saya sangat menyarankan teman-teman saat ini kalau ingin berkomunikasi, Anda punya grup Vespa, Anda punya komunitas pecinta burung beneran ya, bukan burungan. Anda pecinta fotografi, bangun komunitas di platform ini karena ya inilah elaelo.id, dan gunakanlah kekuatan media lokal ini. Dan saya begitu cek engine-nya, saya cek mereka, saya nggak kenal ini, saya sangat tertarik sekali sama ini.
saya tuh begitu ada produk anak bangsa tuh kayaknya udahlah, apa sih ruginya gitu ya. Terus saya berharap suatu hari kita tidak bergantungan. Dulu saya suka mengusul ke pemerintah, kita harus punya Weibo sendiri, kita harus punya Didi Sucing sendiri, kita harus punya Ren-Ren sendiri, kita harus punya, itu adalah produk Amazon, Alibaba, Ren-Ren, dan itu adalah Facebooknya Tiongkok. Jadi IG-nya Tiongkok, Twitternya Tiongkok, itu mereka punya semua, sehingga mereka tidak bergantung pada Amerika. Dan kita juga harusnya begitu. Ini produk anak bangsa, kalau kita nggak mempromosikan, ya siapa lagi gitu ya. Terus saya tahu saat ini Indonesia masalahnya ada trust issue. Kalau ada apa-apa tuh negatif dulu. Nanti gimana kalau? Nanti gimana kalau? Kita terlalu sering playing God, bermain-main jadi Tuhan. Saya pikir udah jangan lagi deh. Apa sih ruginya Anda gitu ya? Don't play God gitu aja. Jangan main-main jadi Tuhan. Udah nggak ada nanti-nanti. Udah kita berprasangka baik aja. Kita support produk lokal. Ella Elo ini saya menarik dan saya juga berada di sana. Cuman saya masih menggunakan nama Sugitani karena saya memang salah satu minat saya adalah di bidang pertanian yang nanti kita akan bangun. Jadi teman-teman, gunakan Ella Elo dan promosikan Ella Elo, itu pesan saya. Mungkin bagi saya pribadi nggak ada untungnya, tapi saya cuman merasa, produk anak bangsa kenapa enggak gitu ya. Kemudian sekali lagi ini tahun sangat exciting tahun depan ini, tahun menyalip di tikungan ini ya. Jadi teman-teman, kita sudah mempunyai produk baru dan kita akan umumkan bahwa Dinaran mempunyai produk yang bisa membuat Anda menjadi terlindungi, kekayaan Anda terlindungi. Ingat ya teman-teman, Ya, gimana? emas, bisnis emas tidak membuat Anda menjadi kaya, tetapi membuat Anda tidak miskin. Ingat ya, ini sekali lagi, emas itu bukan produk yang membuat Anda menjadi kaya, tapi emas membuat Anda tidak lebih miskin dari sekarang. Jadi emas itu punya nilai hedging atau punya nilai pemagaran gitu ya. Jadi pemagaran. Nah teman-teman, ini yang saya mau terangkan. Kalau Anda punya rekening di bank, Anda letakkan di rekening koran katakanlah 10 juta gitu ya. Kemudian ada fasilitas di bank di mana Anda bisa membuka deposito. Katakanlah Anda membuka deposito 5 juta rupiah. Kalau di rekening tadi ada 10 juta, pindah ke rekening deposito, makanya rekening koran Anda jadi 5 juta, deposito Anda ada 5 juta. Begitu Anda butuh uang, Anda daripada narik uang Anda back to back. Anda pinjam menggunakan deposito tadi sebagai jaminan. Anda katakanlah ngambil 4 juta gitu ya. Dan Anda harus nyicil gitu ya. Uang tersebut Anda harus cicil sampai lunas, ya baru nanti deposito Anda dirilis gitu sebagai jaminannya. Nah, Dinaran juga punya produk yang sama namanya DCA, Dinaran Convert Account. Jadi Anda taruh 10 gram emas, taruh 20 gram emas, Anda mau, dan tadi saya pikir ada yang menarik. Tadi ada yang menarik, hari ini ada yang menarik. Jadi ada seorang ibu, dia datang, saya sebutkan aja angkanya, dia membawa uang 400 juta, dia beli emas sekitar 400 gram. Dan saya tanya ibu ini tahu dari mana, oh ya saya dikenalkan Mbak Anu, saya nggak sebutin namanya ya, salah satu dari reseller kita. Oke, gimana ceritanya gini Pak, saya itu nyewa ruko 5 tahun. Jadi ini saya mau perpanjang, nilai sewanya 300 juta. Dulu saya nyewa 300 juta untuk 250 sekian untuk 5 tahun. Kemudian sekarang udah jatuh tempo. Saya jadi kepikiran dapat saran tadi, saya mendingan taruh 400 gram di Dinaran atau beli 400 juta, kemudian dia tarik 300 juta untuk bayar sewa rukonya selama 5 tahun. Maksudnya yang saya mau ceritakan adalah, oh ibu pinter Bu. Jadi di tahun kelima, begitu nanti rukonya
jatuh tempo lagi untuk perpanjang. Nah, yang 400 gram ini ya mudah-mudahan 1 gramnya jadi 2 juta, saya jadi dapat 800 ya nanti saya nyicirnya dari sini lagi kayak gitu. Pinter Ibu, saya bilang kayak gitu. Saya pikir pinter Ibu. Nah, jadi teman-teman DCA ini adalah Dinaran Convert Account ini adalah untuk teman-teman memanfaatkan portfolio jika Anda memerlukan funding supaya Anda tidak hilang asetnya. Anda taruh di rekening DCA. Jadi contoh, di sini siapa yang suka main Bitcoin yang sekarang lagi lucu-lucunya, Anda ambil 100 juta, Anda mainin. Anda bisa profit, Anda bisa loss. Benar nggak? Tapi kalau Anda mau pasti untung, taruh 100 juta itu di Dinaran Convert Account di DCA, ambil 80 jutanya, Anda mainin 80 jutanya. Anda habis itu pun 5 tahun lagi duit itu balik. Jadi di sini tidak ada, Anda hedge, Anda pagari apa namanya eh, ongkos-ongkos apa bisnis-bisnis Anda tadi. Nah, yang menarik ini ada saya pernah cerita dan mungkin teman-teman saya ceritain sekali lagi. Jadi salah satu di acara kemarin eh, ada ada satu peserta yang bilang, Pak, saya tuh punya uang 40 juta, rencananya saya mau menikah dengan 30 juta, kemudian yang 10 juta saya belikan 10 gram emas, saya mau jadi mas kawin yang 10 gram emas tersebut, terus melihat informasi dari DCA ini, saya mungkin akan menggunakan strategi lain, Pak. Mosok istri saya cuman saya kasih 10 gram, saya maunya 40 gram. Jadi saya taruh 40 gram emas di Dinaran, kemudian saya tarik 80%-nya untuk biaya nikah, ya insya Allah 5 tahun lagi duit kami kembali, terus mengucapkannya kan enak Pak, saya nikahkan diriku dengan 40 gram emas, wah itu kan keren Pak, saya bilang top, itu yang saya bilang itu top, gunakan yang terbaik. Nah salah satu di alumni, nah itu Rabi Maneh 5 tahun lagi, oh cocok iki. Kok dapat ide gitu Mas Abbas, waduh jangan gitu dong. Jadi jangan ngomong-ngomong maksudnya. Praktek aja langsung. Jadi di sini kan ada Mbak Paula yang kerjanya adalah wedding organizer. Saya tanya, Mbak Paula pakai termurah berapa? 35 jutaan untuk sekian orang sekian. Ya sudah, kasih 50 juta, masukin ke rekening Dinaran gitu ya. Ambil 35-nya gitu. Nah ini udah mulai pada kreatif semua nih, cocok, cocok. Jadi ongkos itu selalu bisa berputar. Jadi mau rabi yang ke-1, rabi kedua, rabi ketiga, sampai keempat itu aman. Ongkosnya 1 gitu ya. Mas kawinnya sama diucapin itu lagi. Gua gak ikut-ikutan itu. Jangan menginspirasi orang ini. Ini hanya mengingatkan teman-teman bahwa DCA itu Anda bisa manfaatkan untuk apapun gitu. Nah, minta tunjukkan Mas. Oh iya, nanti bisa dipinjem Mas kawinnya yang 40 gram. Tenang. Iya kan? Karena memang haknya dia yang 40 gram. Jadi mas kawinnya harus tunjukin. Mas kawinnya di Dinaran nih, nanti balikin lagi. Itu cuma dipinjem aja. No problem. Jadi boleh ya mau kawin dengan 1 kilogram emas, monggo. Bener nggak? Itu malah cocok gitu. Tambah lagi emasnya gitu ya. Jadi ini hal-hal yang membuat teman-teman mau umroh gitu ya. Perlu 40 gram, umroh dengan 30 juta atau 30 gram bisa bayarin. Kemudian 5 tahun lagi harga emas jadi 2 juta. Mau umroh lagi tinggal cairin gitu kan. Teman-teman ini program menarik. Nah ini yang menariknya gini. Kalau teman-teman ini merasa ya, saya tertarik untuk ikut program DCA monggo. Tapi boleh nggak saya jadi reseller DCA? Walaupun nggak besar ya, tapi ada yang, kayaknya temen gue banyak nih yang tertarik sama DCA. Inilah orang-orang yang akan menjadi solopreneur, gitu ya. Ini nggak besar komisinya sekali lagi, tapi ada teman-teman yang tertarik. Aku mau jadi solopreneur dong, gitu ya. Nah, tentunya teman-teman solopreneur ya, ingat ya, solopreneur ya, nggak ada dia jualan mandirinya sendiri loh, ini solopreneur. Jadi mereka yang tertarik ke menjadi solopreneur, monggo boleh menghubungi CS. Nanti
CS-nya akan kita sebut. Ini CS ininya mau dicatat ya, nomor CS-nya ya 0813, catat ya. 0813. Bayar emas harus tunai, monggo bayar pakai tunai, monggo, monggo. Datang ke kantor Dinaran pakai tunai. Emasnya nanti ada, ijab kabulnya jelas, gitu ya. Nah itu 081398 itu, oke. Jadi teman-teman, bagi yang pengen solopreneur, saya pegang langsung ya. Jadi catat dulu namanya, yang minat, tentunya harus paham tentang DCA, gini, minat. Terus saya minat, kayaknya teman saya banyak. Mudah-mudahan saya dapat manfaat menjadi solopreneur dengan DCA. Jadi nanti dicatat 08139802 0145, kemudian kabari dengan kode Bosman saya mau jadi solopreneur gitu ya. Nanti kabari. Dan apa produknya DCA, dan nanti komunitasnya kita berbicara di Ella Elo. Jadi nanti di Ella Elo nih ada DCA khusus untuk solopreneur gitu ya. Tapi yang jelas angkanya adalah Anda baru dapat informasi tentang DCA, saya yakin banyak sekali yang ingin bertanya lebih lanjut, teman-teman. Jadi Mbak Ratu ada di grup? Neng Ratu, mana? Mbak Ratu ada di grup? Mbak Sela, Mbak Cindy, saya perlu iniin. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, kali ini udah pertanyaan udah tanya jawab saja. Jadi kalau DCA bisa nanya di grup, tetapi kalau solopreneur Anda kirim informasi tadi ke CS, nanti kita ada forum khusus. Dan bagi teman-teman yang ingin buka rekening di Dinaran atau masuk ke Dinaran, monggo langsung ke Dinaran. Jangan lupa kita akan bicara di elaelo.id. Saya rasa teman-teman, informasi dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah 250 orang sahabat mendengar informasi ini. Selamat datang para solopreneur baru yang Anda akan mempromosikan DCA. Saya mohon pamit, enjoy malam Jumat. Jangan lupa besok untuk mandi keramas ya, supaya Jumatannya jadi sah. Terima kasih, mohon pamit. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.